Baiklah, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita masih bisa berkumpul bersama di suatu forum diskusi, kelompok diskusi Julius World Corner kali ini yang kebetulan menginjak edisi ke-16. Nah, pada diskusi kali ini kita akan membahas mengenai gender sebagai sebuah perspektif, tentunya dengan pemateri Ibu Mufliha Wijayanti. Nantinya kita akan mengulas lebih jauh seperti apa sih gender, apa sih definisi gender, dan bagaimana gender sebagai perspektif. Dan saya tidak akan berpanjang lebar berceloteh di sini, langsung saja saya berikan waktunya kepada Ibu Mufliha untuk menjelaskan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'd. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Pertama-tama mungkin kita ucap syukur ya, kita menjadi hamba pilihan yang diberi kesempatan untuk mengemban amanah untuk calon ilmi. Kedua, selawat serta salam senantiasa kita aturkan kehadiran Nabi Muhammad, karena beliaulah kita bisa menikmati ya, nikmat iman dan Islam. Sebuah penghargaan ya, juga kebahagiaan buat saya bisa hadir di tengah-tengah kawan-kawan Juicy Corner. Saya pikir ini adalah forum luar biasa. 1 tahun saya tinggal ya, setelah ini 1 tahun saya tinggal berkat Mas Dharma dan kawan-kawan. Ada banyak kemajuan rupanya di STAIN, dan semoga kita sama-sama diberi keistiqomahan untuk ya melestarikan budaya akademik yang baik. Hari ini ya biasanya kalau bicara gender itu isinya perempuan semua ya. Saya beberapa kali ikut forum yang kajiannya tentang gender selalu isinya perempuan. Nah, buat apa gender itu dibicarakan di kalangan perempuan? Pengaruhnya tidak terlalu signifikan, karena perempuan itu sudah relatif ya cukup sadar dengan dirinya, sementara yang cenderung dianggap bias gender itu adalah laki-laki, meskipun tidak semua perempuan kemudian bias gender. Jadi saya sedang merancang riset kecil ya, mau melihat bagaimana pengaruh utamaan gender di STAIN, karena kita tahu di STAIN ini kan penguasanya dalam tanda kutip yang ada di level pimpinan itu banyak diduduki oleh perempuan, dari ketua, kabak, kalau wakanya laki semua ya, kajur, kepala unit, hampir banyak diduduki oleh manusia yang berjenis kelamin perempuan. Nah, apakah eksistensi perempuan di pucuk pimpinan ini kemudian mempengaruhi program pengaruh utamaan gender atau tidak? Nah, ini sedang saya pikirkan di setiap malam-malam saya. Ini kalau yang mengikuti Facebook saya ada beberapa postingan berkaitan dengan kajian gender. Oke, ini mungkin sebagai prawacana, saya sudah minta kawan-kawan untuk menulis pengalaman apa yang paling menyakitkan menjadi laki-laki. Silakan, ada yang mau share dulu? Ada mungkin sunat gitu, itu paling menyakitkan. Silakan, siapa mau duluan? Ini kan nggak mau dengerin ceramah saya kan, mau diskusi kan? Oke. Cuma saya pengen tahu aja, laki-laki ini punya pengalaman apa sih? Nanti saya akan cerita juga pengalaman menjadi perempuan apa. Saya sendiri di sini nggak ada lawannya. Jadi nanti tidak bisa diperdebatkan. Oh, rupanya ada. Ini Mbak, tolong Mbak, di bagian.
ini buat penyeimbang ini nanti. Silakan siapa yang mau ngomong dulu nih, Mas moderator diatur ya. Siapa yang mau share pengalaman yang menyedihkan sebagai seorang laki-laki? Mumpung ada perempuan nanti biar Mau ada dibantah. perempuan? Soalnya ini temanya gender, jadi kita open aja. Saan? Mana yang namanya A? Biar saya tunjuk aja. Mana ya? Oke, silakan A. Kalau enggak, silakan tutup pintu dari luar. Baru kali ini ya, pemantik diskusinya galak gitu. Untuk pengalaman yang menyakitkan sebagai laki-laki, itu kalau bagi saya adalah di keluarga. Laki-laki itu menjadi sosok yang harus bertanggung jawab, sekaligus bertanggung jawabnya itu ya kalau misalkan laki-laki nggak maju ataupun nggak bisa apa-apa, itu akan menjadi tanggungan sendiri. Kamu itu laki, kamu nanti jadi kepala keluarga sekaligus mengayomi anak-anak dan istrimu. Jadi menurut saya yang menyakitkan itu adalah kenapa harus Kenapa laki-laki yang ditekan untuk bertanggung jawab? ditekan, padahal ya semestinya biarkanlah semua ini merata. Oke. Jadi untuk menjadi bertanggung jawab itu adalah sebuah tekanan. Saya pikir pengalaman yang paling menyakitkan jadi laki-laki itu disunat. Ya. Cukup sekali kan? Katanya perempuan yang melahirkan itu sakitnya sekian ratus kali dari orang patah tulang. Ya, ini di Facebook sering di-share ya. Tapi ternyata perempuan kan nggak kapok, masih pengen beranak. Nah, sementara yang laki-laki kan yang cuma dicubit katanya kan. Saya kalau bohongin anak-anak itu kan, kalau disunat itu cuma kayak dicubit gitu. Tapi kapok kan nggak ada yang 2-3 kali disunat. Jadi itu, saya pikir pengalaman paling menyakitkan menjadi laki-laki, saya pikir karena disunat. Yang perempuan silahkan ditulis ya. Saya minta satu lagi yang lain. Oh itu Mbak, pengalaman yang paling menyakitkan menjadi perempuan. Di lembar sebaliknya, laki-laki harus seperti apa, perempuan harus seperti apa. Ini yang Elvan apa yang? Elvan. Hah? Elvan ya? Pengalaman menyakitkan dari seorang laki-laki bagi saya setelah umur 17 tahun tidak boleh nangis, Bu. Buset, 17 tahun nggak boleh nangis. Jadi kalau nangis gimana? Ya nangisnya nggak boleh, ya nggak boleh pelan gitu. Kalau dulu kan Sampai 17 tahun nggak boleh nangis. setelah umur 17 tahun, Ah gimana? setelah umur 17 tahun nggak boleh nangis. Oh, setelah 17 tahun. Kalau sebelumnya masih boleh ya? Masih. Saya membayangkan sebelum 17 tahun nggak boleh nangis gitu. Jadi waktu usia 1 tahun, 2 tahun nangisnya gimana? Oke, padahal kalau usia 17 tahun ke atas itu malah relatif sering baper ya? Iya, jadi Iya. pelariannya apa gitu? Oke, ini karena apa ya? 17 setelah 17 tahun tidak boleh menangis. Ini menarik, nanti kita diskusikan. Satu lagi. Elga yang mana? Yang belakangnya Mas. Yang berewokan. Oh, yang lagi. Ini jenggotnya jenggot ideologis atau aksesoris ini? Kalau jenggot ideologis kan ada hubungannya dengan keyakinan. Kalau aksesoris ini, ya. Pemikat. Nah, gimana Mas? Siapa namanya? Elga Saputra. Oh, Olga itu. Gimana Mas? Saya sih Bu ya, yang paling menyakitkan itu bukan untuk sunatnya itu, mungkin buat ini apa? Buka bebannya yang menyakitkan. Kalau pada saat sunat itu rasa malu. Sama kayak bohong-bohongan saya tadi ya. Kayak dicubit aja gitu ya. Oke, 3 sudah cukup mewakili atau ada satu lagi sebelum kita ke wacana kedua? Anda pengen, Mas? Siapa Mas? Asep. Saya ini paling berat kalau untuk mengingat nama. Kalau wajah masih lumayan. Pengalaman yang menyakitkan pada diri saya ketika kawan-kawan saya itu bilang kalau saya itu cantik ketika pakai saya kan pernah pakai topi, kayak slayer gitu, terus panas kayak gini ya.
dipoto sama kawan tuh. Terus saya kok cantik, lebih cantik dari saya. Waduh, saya kan ini Bu, merasa kalau saya ini gimana gitu. Kalau Tidak menjadi laki-laki yang sebenarnya gitu ya. Wah. Oke. Ada lagi? Oke. Karena saya pengalaman yang menyakitkan sebagai laki-laki. Habib. Ketika kalau dibilang sama temen itu, kamu tuh anak mami banget sih. Anak malu nggak keluar bisa nggak punya teman gitu. Oke. Nyakit banget. Nyesek gitu ya. Nyesek gitu ya. Oke, sekarang ganti ke kertas pink. Ada yang mau cerita? Oke. Iya. Silakan. Namanya Mbak? Siti. Siti. Iya. Siti Zulaiha, Siti Nurjana. Siti Nurrohmah. Oh, Siti Nurjana. Iya. Kalau pengalaman saya sebagai perempuan ya, kebanyakan kan karena saya berasal dari kalangan ke bawah dan itu Itu apa maksudnya Mbak? maksudnya dari pelosok gitu loh. Oh ya, oke. Nah, itu kalau misalkan anak perempuan itu kalau kuliah tuh gunanya buat apa? Ngapain harus sekolah tinggi kayak gitu kan? Perempuan cuma tugasnya itu dapur, kasur, sumur. Padahal dalam hati perempuan kan juga pingin gitu loh, pingin beli make up dengan uang sendiri. Ya ibarat kata uang suami buat keluarga, uang istri itu buat mertua dan orang tua. Oh gitu. Iya. Kirain untuk saya sendiri gitu. Iya. Ada dari mana Mbak? Dari tulang bawah. Coba ya. Iya. Memang sangat pelosok, saya belum pernah menginjakkan kaki di sana. Ya nggak pelosok-pelosok amat sih. Sama Kalirejo pelosok mana? Kalirejo. Nah, Anda nggak tahu kan? Padahal di peta ada itu Kalirejo. Ada lagi? Silakan. Kalau buat saya pribadi. Mbak siapa? Desta. Desta. Kertasnya jangan hilang ya. Nanti dibalikin ke saya itu nggak dikasih, dipinjemin aja. Pengalaman paling menyakitkan itu ketika mulai ditinggal sama kedua orang tua dan harus bertanggung jawab penuh dengan rumah seorang adik dan harus bertanggung jawab penuh dengan seisinya, menjaganya, mengurusnya, itu udah kayak istilahnya asisten rumah tangga Bu. Dan ketika ada maling, adik lagi sakit, itu paling menyakitkan. Itu ditinggal pergi sejenak atau Sementara oh iya, ditinggal kemana? Lampung Barat. Oh ditinggal merantau gitu loh ya? Iya, merantau. Oke, ditinggal orang tua dan harus bertanggung jawab. Ini rasanya kok hampir sama dengan yang tadi, suruh bertanggung jawab kok agak berat gitu. Ada satu lagi, biar agak imbang. Tadi ada 5, sini 3 lah nggak apa-apa. Yang malu-malu pakai Anda Mbak, yang tasnya merah kayak punya saya. Pengalaman yang menyakitkan saya sebagai perempuan itu ketika kita harus bertanggung jawab untuk melakukan tugas perempuan seperti memasak seperti itu. Aduh, memasak. Iya, untuk belajar mengurus diri dan serta menu untuk menutupi aurat atau Menutup aurat. Oke. Saya mau balik tanya dulu nih ke Aan dan Mbak siapa tadi, Mbak Desta. Apakah sebuah tanggung jawab itu berat buat Anda? Mas Aan dulu boleh. Kalau menurut saya sih nggak berat, tapi yang berat itu Tekanannya ya. Tekanannya. Tekanan harus. Kenapa harus laki-laki yang bertanggung jawab? kalau saya tipenya gini Bu, ketika ada suatu hal tekanan itu pasti kepikiran di kepala nggak sampai 1 hari 2 hari minggu itu buat saya makin dari sekarang saya belum bulan. Oke, Mbak Desta ya. Iya benar. Kalau tanggung jawab nggak berat, cuman itu waktu itu situasinya yang bikin berat dan sungguh menyakitkan. Oh, mungkin karena kondisi ya. Kondisi. Oke, kita cukupkan untuk prawacana ini. Apa yang bisa Anda ambil dari sharing pengalaman ini? Dari perempuan ada satu yang menarik, di mana Mbak siapa tadi yang pertama yang merasa sakit ketika cita-citanya untuk sekolah tinggi itu dipertanyakan. Kemudian di sini yang menarik
ketika perempuan laki-laki dianggap cantik, dan satu lagi tadi apa? Hampir mirip juga kan? Oh, anak mama, ya, dianggap sebagai anak mama. Saya pikir ini karena pengaruh konstruk sosial bahwa laki-laki itu harus macho, bahwa laki-laki itu harus gaul, ya, harus gagah, harus keluar malam dan lain sebagainya. Nah, ini adalah bentuk-bentuk konstruk sosial yang kemudian efeknya itu berpengaruh terhadap perkembangan pribadi seseorang. Oke, ini nanti ada hubungannya dengan gender. Di sini kita pertama akan bicara tentang seks. Apa itu seks? Bukan ini. Oke, it's okay. Mungkin ibu enggak salah, benar. Paling semangat. Itu salah satu makna dari seks. Mungkin kemarin kalau Anda mengikuti sesi LGBT, Ibu Jusi sudah menjelaskan ya, antara seks, kemudian seksualitas sudah. Seksualitas apa? Beda seks dan seksualitas? Seks itu tadi hubungan intim katanya kan. Ada lagi yang punya pendapat lain tentang seks? Oke, jenis kelamin. Gender itu juga jenis kelamin. Tapi nanti ada bedanya. Ada lagi istilah gender ya. Satu lagi feminis. Nah, mungkin 4 istilah ini yang akan mengantarkan diskusi kita sore ini. Cerita tadi abaikan dulu. Itu brainstorming saja. Kita lihat, tadi dikatakan seks adalah hubungan intim. Hubungan intim itu yang melakukan apa dan siapa? Secara normalnya itu yang melakukan seks itu laki-laki dan perempuan. Pakai yang namanya organ seksual ya. Nah, itu jadi yang namanya seks itu adalah pembedaan laki-laki dan perempuan berdasarkan organ seksualnya.